Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, siapa? Dadan Satria Yang akan menjadi moderator di sini. Kalau kemarin kan Bang Dimas, ya. ya siap. Sekarang saya lagi. Ya saya tahu Pak. Oh iya, saya lupa. Siapa kirim itu? Jadi ya guys ya, kan kemarin kita tuh sama Kak Andi Aditya ya. Nah, berhubungan beliau sedang ada urusan. Ya sibuk. Orang sibuk emang orang sibuk. Nah, jadi sekarang saya akan mengundang tamu yang juga istimewa. Nah, jadi gini ya guys ya, teman-teman saya ini yang bisnis itu nggak cuman saya, Andi, Dimas, tapi banyak. Nah, salah satunya kami kedatangan tamu yang istimewa. Nah, ini adalah sahabat saya, teman sekelas saya. Namanya adalah Kak Tiaga Raffi Nugraha. Silakan perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiaga Raffi Nugraha dari 12 IS sama dengan Dimas dan Dadan. Kita tim sekelas. Mungkin ada kayak penyampaian moto dulu atau apa gitu. Moto saya, kunci bahagia adalah kunci itu adalah kebahagiaan. Oke. Jadi kata Mas Tiaga tadi kunci hidup adalah kebahagiaan. Ya emang iya sih ya. Percuma kita hidup tapi nggak bahagia. Sengsara. Sia-sia. Kan ya gak enak juga kan ya. Nah, oke deh. Sekarang kita langsung bahas ke topik lagi ya. Kenapa saya sekarang tuh mengundang Kak Tiaga di sini? Karena kita akan membahas suatu hal yang sangat important, yang sangat penting. Kalau kemarin kan kita mengupas tentang apa sih kayak rahasia kesuksesan itu kan? Ya. Tentang definisi sukses itu apa sih? Nah, kalau sekarang kan kalau kemarin kan kayak masih kayak definisi gitu ya, masih kayak awal-awal gitu. Nah, sekarang kita akan sedikit aja kita masuk ke praktek. Maksudnya itu teori-teori yang berkaitan dengan praktek usaha, ya kan ya? Betul. Yang kita bahas di sini adalah freedom financial freedom ya, yaitu kebebasan keuangan. Nah, di masa sekarang ini, khususnya di masa pandemi, orang-orang ini kan kayak sibuk kan, mereka itu mengalami disruption, yaitu perubahan karena adanya pandemi ini. Jadi dulu orang yang aslinya kerja, tiba-tiba di PHK. Akhirnya dia berpindah kan, asalnya jadi pekerja dia menjadi bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu jadi self employed ya. Ya, self employed. Nah, nanti kita di sini akan bahas ya. Apa sih itu? Ada employed, self employed. Ada 4 kuadran di sini. Ada kemudian ESBI, employ, self employed, business, big business, dan investor. Nah, penasaran kan? Maka kali ini kita akan bahas tentang itu ya. Ya. Suruh. Oh iya, dari kemarin kita gak bilang ya. Kita nggak nambah. Kita bicara ngomong aja percuma, tapi kalau gak disebarkannya kan ini kan bermanfaat juga kan ya, khususnya bagi kita juga bagi orang-orang banyak kan. Iya pasti. Iya makanya, aduh saya tuh lupa ya. Coba kita hitung ya dari 3. Oh jadi hitungan 3, 2, 1 harus siap. Siap. Ayo hitung Pak. Oke. Ayo coba kamu aja. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sudah subscribe dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini di komen dulu. Terus habis itu nyalakan notifikasinya. Siap. Oke. Ya udahlah, kita udah kebanyakan basa-basi ini ya. Sekarang kita akan bahas emang apa sih buku yang akan kita bahas sekarang, resensi bukunya apa sih emang? Apa lebih greget dari yang kemarin? Kalau kemarin kan internasional bestseller ya di World Journal Street. Kalau sekarang siapa yang akan kita bahas? Ini yang akan kita bahas. Pasti mungkin teman-teman ada yang tahu ya tentang ini. Nih, aku kasih lihat dulu. Nah, jadi ini adalah salah satu 2 karya buku dari Pak Robert Kiyosaki ya. Jadi beliau ini adalah seorang businessman juga ya, ya, sekaligus dia investor. Dia mengajarkan tentang cash flow quadrant ya. Yang buku fenomenalnya yang pertama itu Rich Dad Poor Dad, yaitu ayah kaya dan ayah miskin. Nah, di sini kita akan membahas itu. Yang pertama ini adalah buku pertamanya, Rich Dad Poor Dad tadi. Yang kedua ini adalah cash flow quadrant. Ini adalah lanjutannya dari Rich Dad Poor Dad. Sebenarnya kita itu aslinya pengen bahas lagi ya. Ada buku satu lagi, tapi berhubung Kak Andi
lagi berhalangan, ya udah jadi kita bahas dulu aja ya, gak apa-apa. Mungkin nanti saya kasih cuplikan sedikit. Kasih cuplikan sedikit karena Kak Tiaga ini udah baca ya semuanya ya Kak Tiaga? Belum, masih belum. beberapa. Masih beberapa? Iya. Udah berapa emang? Udah lumayan, pokoknya sudah baca beberapa. Yang enggak yang buku-buku Ya, Pak Robert Kiyosaki udah berapa? Masuk 4 kalau nggak 3. 4. Oh. Kalau saya sih baru baca 1 ya. Yang Kak Andi baca itu. Iya. Oke, ya udah. Baik, sekarang kita akan melakukan penukaran. Jadi di sini saya nggak mau ya, saya langsung kasih ini yang mereka paham, tapi saya bakal acak. Coba kalian sweetan dulu. Yang menang bakal saya kasih yang Rich Dad Poor Dad. Ayo, menang. Saya dapat ini ya. Berarti ini Kak Dimas bahas tentang Siap. yang Rich Dad Poor Dad. Siap dong. Siap ya? Iya. Udah paham kan? Insya Allah. Sudah dipraktekkan Jual juga. mahal. Sekarang berarti Cash flow quadrant. Kak Tiaga yang ke-10 kuadran. Oke, baik, tanpa basa-basi lagi. Aduh, basa-basi mulu nih tadi. Mari kita bahas. Sekarang saya akan bertanya dulu ya ke Kak Tiaga dulu. Karena kenapa? Karena dari dulu kan, dari kemarin-kemarin mesti Kak Dimas. Apa Pak Kak Dimas? Sekarang kita langsung coba kita akan lihat ya pemahaman Kak Tiaga tentang cash flow quadrant ini. Baik, mungkin Kak Tiaga bisa menjelaskan gitu secara gambaran permukaannya dulu Kak Tiaga. Jadi cash flow quadrant ini apa? Panduan mencari kebebasan keuangan yang dari Robert Kiyosaki ini apa sih maksudnya? Coba silakan dijelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat. Sebelum saya menjelaskan cash flow quadrant ini, ada hal lebih baik itu yaitu kita memahami bahwa kesadaran keuangan itu penting. Yang dimana artinya kita dapat melek keuangan. Itu adalah kunci terbesar dari panduan mencapai kebebasan keuangan. Di sini Robert Kiyosaki menyatakan bahwa ada 4 kuadran yang dinyatakan oleh dia, yaitu E, S, dan BI. E ini adalah employ, S ini adalah self-employed, B adalah big business, dan I investor. Oh, mungkin agak diperdekat lagi mungkin ya biar kelihatan. Seperti ini. Nah, yang di bawahnya itu ya, yang tadi tuh employ dan selanjutnya dijelaskan lagi dulu. Employ adalah pekerja, bahasa Indonesia pekerja. Mereka adalah orang yang bekerja untuk menggapai tangga korporasi atau perusahaan. Sedangkan S ini adalah membuat bisnis tapi dalam skala kecil, atau misalnya seperti toko, warung, seperti pebisnis makanan yang kecil-kecil. Dan juga seorang ahli juga masuk ke self-employed ya? Iya, Akuntansi. karena mereka tertuju kepada satu spesifikasi yang khusus. Mereka disebut spesialis. Kalau B ini adalah big business. Mereka yang mempunyai sistem, own system, dan mereka mempekerjakan banyak orang. Disinilah kuncinya. Dan kemudian ada I. Ini adalah pemodal, menanam modal. Usaha kita untuk mencapai kebebasan keuangan yaitu adalah meraih di kuadran kanan, kuadran kiri maksud saya, maaf, yaitu kuadran B dan I. Sudah, itu. Oke, permukaannya Gitu. cukup jelas ya. Jadi akan saya ulangi lagi. Jadi kata-kata tadi ada 2 kuadran ya, yang ditempati oleh masing-masing pekerjaan yang berbeda. Yang kuadran kiri itu tadi employ ya, employ self-employed. Nah, employ dan self-employed yaitu dia itu yang pertama itu karyawan. Yang employ itu cuman karyawan doang. Dia itu mencari uang di kayak perusahaan-perusahaan kayak karyawan lah ya, kita tahu. Yang kedua itu tadi self-employed. Self-employed itu dia itu bisa jadi dia itu yang spesialis kayak dokter ya kan ya, dokter bedah, dokter dan lain sebagainya. Dokter yang buka praktik gitu kan ya. Atau yang kedua itu yang membangun bisnisnya sendiri, tapi dia sendiri sebagai karyawannya juga. Maksudnya itu kayak dia itu masih mengurusi kan gitu ya, kayak warung tadi ya kan, dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian yang di kuadran kanan, nah Kuadran kiri. Oh, yang selanjutnya nih yang B itu kiri. Kuadran kanan. Kanan. Setuju. Kuadran kanan ya. Ya. Yang kuadran kanan. Oh ya,
Sini ada info yang menarik dari sini. Mungkin saya akan bisa menambahkan. Katanya, bukan katanya sih, faktanya 95% yang saya baca di buku yang Eka baca itu, 95% uang itu berada di koden kanan, bisnis sama investor. Dan yang orang-orang yang ada di koden kanan itu jumlahnya di dunia cuma 5%. Jadi 5% itu memperebutkan 95% uang. Sedangkan yang di koden kiri sendiri itu uangnya cuma berapa? Cuma 5%. Tapi yang memperebutkan berapa? 95%. Kebalikannya. Nah, makanya di sini kita akan membahas gitu ya tentang cara mencapai kebebasan keuangan itu. Nah, tadi Tambahan sedikit. oh iya, silakan. Kalau 5% tadi dipegang oleh pengusaha itu biasanya disebut juga kapitalis atau orang-orang maruk yang belum tahu artinya yang cuma tahu sekilas, mungkin mereka disebut orang yang maruk. Padahal mereka yang membuat inovasi, membuat invention atau perubahan yang besar. Seperti contohnya kayak Henry Ford, Tesla juga termasuk, kemudian Microsoft, Steve Jobs. Itu juga termasuk mereka yang membuat invensi tadi, menggerakkan dunia dari zaman yang dulu hingga yang sekarang. Lalu 90% ini Rasulullah juga menerangkan bahwa 10 pintu surga, 9-nya itu adalah orang-orang berdagang atau orang-orang yang berjualan. Yang rezeki tadi, peluang rezeki, kunci rezeki tadi. Nah, berarti itu ya Kak Tega ya. Kayak gak mesti orang yang kaya itu dia itu tamak, ya kan? Iya. Ya kan? Memiliki yang orang lain kira mereka tamak, sebenarnya mereka tuh enggak ingin merubah dunia, ingin disruption dunia menjadi dunia lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang kita tahu sekarang, seperti Mark Zuckerberg yang ingin membuat metaverse, itu memudahkan kita dalam Zoom meeting, kayak olahraga online. Karena di situasi corona ini, ya Mark Zuckerberg berpikir bahwa itu hal yang terbaik menurut dia, makanya dia menciptakan hal tersebut. Iya. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi begitu ya guys ya. Tapi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan gitu. Kita ambil yang sikap positifnya aja, yang mungkin memang maksud mereka itu baik dan kita harus berpikir positif. Mungkin ada sebagian ya kalangan yang emang mereka tamak atau apapun, ya itu jangan dicontoh. Kita harus contoh orang-orang yang baik, yang menggunakan uang itu untuk kemaslahatan umat, untuk yang kata-kata tadi, merubah dunia menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Kak Dimas. Sini apa ya, semangat gitu kalau pas Kak Dimas ngomong gitu. Soalnya itu perlu energi gitu ya. Kok kemarin kan saya lemes ya, pas sekarang saya lumayan. Tapi meskipun saya belum makan sih sini. Tapi karena saya nggak mau kalah energi sama orang ini, sama Kak Dimas ini. Ya siap. Nah, kan dia energi sekali. Ya lanjut. Ya baik, tadi sudah disampaikan oleh Kak Yaga sama Kak Dadan. Benar banget. Rich Dad Poor Dad ini memang mengajarkan banyak tentang apa sih rahasia. Kok banyak orang yang kaya tapi yang bagian banyak orang miskin itu kenapa? Yang 95% itu kita katakan kurang mampu gitu. Ya. Atau merebutan kekayaan yang sekian. Dan 5% orang ini mampu. Kenapa? Terus saya tuh mikir, ini ada rahasia pasti. Kemudian saya ketemu dari ribuan buku di PSB, di perpustakaan kita ya, Learning Center. Oh iya, Learning Center tercinta kita itu ada banyak sekali buku. Tapi saya kok tertarik sama Rich Dad Poor Dad, saya nggak tahu. Oh kemudian saya baca, oh ini yang diajar orang kaya kepada anaknya. Kemudian saya lihat Robert Kiyosaki, orang Jepang ini katanya. Kemudian Rich Dad Poor Dad dua ayah. Awalnya dua ayah. Pertama ayah kandungnya dialah orang yang banyak sekali menghabiskan waktunya untuk dedikasi kepada ilmu pengetahuan. Memang saya takjub juga. Dan ayah yang kedua nggak kalah menarik juga, tahu nggak? Masih kan nggak punya? Oh, ayah miskin. Ayah kaya. Ayah kaya, baik. Oh iya. Ya, ini Poor Dad.
ayah kaya ini dari Hawaii. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau salah satu Taipan atau orang kaya. Itu ayah dari temannya Robert Kiyosaki. Oh ya, Ayah. oh anaknya Mike ya namanya, yang anaknya Mike itu namanya kan? Iya, ayah Mike. Iya. Ayah Mike. Oh jadi yang ayah kandungnya itu yang apa? Purdet ya, yang Purdet. Ah. Kalau yang ayahnya itu bukan ayahnya asli ya, Ya. tapi teman apa? Temannya Robert Kiyosaki. Ayah temannya Robert Kiyosaki. Kecil sekali ya apa? Kita belajar dari sini, kita tuh banyak kok, banyak belajarnya. Dari pertama itu ada kuadran juga, ada yang employed, ada juga self employed. Terus di kuadran kanan itu ada bisnis, big business. Terus ada juga Terus investor tadi ya, investor yang dijelaskan sama kakak Iya tadi sama. kan? Tapi menurut saya ini di sini lebih ke Ya, mindset. coba saya ingin melihat pandangan Anda. Ya jadi seperti ini. Kita itu dirubah dari mindset kita mengenai uang. Ayah kaya itu selalu mengatakan uang ialah solusi dari kehidupan kita. Sedangkan ayah miskin itu apa? Akhirnya nggak kalau kalian tahu apa? Jadi mengajarkan uang adalah masalah dari kejahatan-kejahatan yang telah ada. Oh, berarti seperti yang dijelaskan Kak Jaga tadi kan, yang katanya apa? Ada orang yang mempersepsikan bahwa uang itu adalah bencana, mereka itu kapitalis ya kan ya? Itu uang itu buruk pokoknya. Yang tadi kan ada Buruk, orang. iya. Tapi yang kata ayah kayak tadi bilang, Ya, bilang baik untuk mengubah nasib kita. nah, Itu tinggal kita rubah sudut pandang, kemudian kita manajemen. Ini manajemennya ya, saya mau bilang ke manajemennya. Ya, ya. Jadi seperti ini. Kita kalau mau benar-benar kaya, kita harus bisa membuat yang namanya, kan kita berpindah dari employee menuju self employed dan menuju ke big business. Itu banyak sekali melakukan perubahan-perubahan. Kita mau berubah, kita harus siap mental kita. Dari manajemen pertama, dari penghasilan kalian, kita memiliki penghasilan, kita buat aset. Apa sih, tahu nggak aset? Aset itu apa? Liabilities itu apa? Aset dibagi jadi 4. Ya apa aja coba? Aset jadi 4 yaitu adalah aset kertas, aset komoditas, aset properti, kemudian aset dari portofolio. portofolio. Ya, portofolio. Portofolio itu bisa juga aset kertas sebenarnya. Ya. Oh iya. Portofolio itu Aset kertas. Aset kertas. Ya, jadi seperti ini. Dari keempat tadi itu ya, itu kita harus bisa menghasilkan penghasilan. Jadi kita itu kalau benar-benar obligasi. 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 Ya, bagus. Jadi tadi dari banyak sekali aset tadi kita bisa menghasilkan uang dari uang tadi. Kalau kita ingin benar-benar kata lain passive income. oh ya passive income. Ya. Kalau kita benar-benar ingin passive income, kita harus menghasilkan dari aset tadi. Jadi yang itu tuh menghasilkan. kayak pendapatan yang akan terus bertambah gitu ya. Iya, walaupun kita tidur. Walaupun kita tidur. Jadi itu kayak kita tuh ya biasa aja nggak kerja. Maksudnya apa ya? Saya nangkepnya itu kayak uangnya itu bekerja buat kerja dia. buat kita gitu. Jadi Iya. kayak ternak Tapi uang gitu. dengan beberapa cara, yaitu Ya, dengan yang cara tadi. memasukkan uang tersebut ke dalam aset. Ke dalam Aset aset terus ya, yang terbagi. aset tersebut Menghasilkan. terus berkembang. Yang tadi terbagi jadi berapa? Dari jadi 4. Jadi Nah, 4 itu. bentar. Dari perkembangan tersebut kita dapat mengambil yaitu capital gain. Capital gain itu adalah perolehan keuntungan dari masa waktu yang kita dapat. Oh, misalnya saya membeli saham hari ini harga saham Rp2.000 per lembar. Saya beli 1 lot, totalnya 200.000. Kemudian tahun depan harga saham naik jadi 3.000 per lembar saham. Kalau misalnya saya beli 1 lot, kemudian saya ambil tahun depan, saya akan ambil 300.000. Saya modal 200.000, untung 100.000. Itu capital gain. Jadi apa ya? Dengan waktu juga ya. Jadi kita tuh butuh waktu gitu ya. Butuh waktu. Oh iya. Berarti itu untuk jangka panjang kan katanya ya? Iya. Berarti beda sama yang kayak yang kemarin yang trader. Oh iya. Yang dapat duit cepat itu. Nggak bisa kayak cepet itu. Menurut saya Mustahil nggak? iya bisa dibilang mustahil, tapi bisa sebenarnya. Privilege juga. Oh iya Kak, tadi saya lupa menyampaikan liabilitas. Kita kalau mau benar-benar mau merubah manajemen kita rubah liabilitas yang kurangi. Seperti saya baru dapat penghasilan 20 juta,
terus saya mau, oh yaudah saya beli mobil aja, nanti kita nyicil, terus saya mau nambah lagi lah aset baru. Gini nih, kok Kak Dimas ya, kan orang tuh gimana ya? Kan kalau kita misalnya udah banyak uang gitu ya, udah kayak misalkan Iya, penghasilan saya udah banyak, itu kan kayak pasti kayak kepikiran gitu untuk menambah standar hidup gitu. Oh, apa uang gua udah segini gitu. Oh, apa maksudnya? Masa kok gua kok cuma segini doang gitu hidupnya? Ya gua juga harus naikin gaya hidup dong. Soalnya kenapa? Uang gue juga udah bertambah gitu. Apa itu gimana sih? Soalnya banyak orang tuh kayak gitu. Oh ya, ya ini maka dari itu banyak rahasia dari orang kaya. Jangan habiskan uang Anda untuk liabilitas. Liabilitas itu aset yang menambah hutang tadi, seperti hipotek. Rumah kalian beli nggak apa, tapi dengan satu syarat, bisa menghasilkan uang lagi. Kamu sewakan. Kamu beli mobil, hipotek nggak apa, tapi kamu sewakan, bisa menghasilkan uang. Daripada kamu beli banyak, kamu buat foya-foya, buat konsumtif, Iya juga. itu yang nggak kaya-kaya. Iya ya. Maksudnya kayak misalnya kayak gini ya. Kayak oh iya, misalkan aku beli mobil, aku punya 3 mobil, terus aku beli banyak rumah, tapi itu kayak aku pakai sendiri gitu kan ya. Kan Itu mubazir. terus kalau misalkan udah habis gitu, kalau udah habis apa tuh namanya? Uangnya Masa. itu kayak kita udah gak bisa bekerja lagi, itu malah kayak membebani kan. Iya. Belum ada beban Belum penyusutan, pajak, teksnya, baru beban teks. penyusutannya dan lain-lain. Oke, karena kan tadi katanya gak mau bahas lagi, kita stop dulu, kita nanti bakal lanjut ke part 2 dulu ya. Sekarang ini tadi part 1-nya. Nah, mohon maaf kalau misalkan dari kami ada salah kata atau apapun. Masih penasaran kan? Ini tuh masih awal belum apa-apa. Kita baru bahas yang tadi juga ya. Masih- Iya masih awal, saya juga tadi kebanyakan basa-basi juga. Tapi kenapa ya? Emang saya semangat gitu untuk membahas ini. Karena emang Maksudnya rezeki anak muda itu. energik juga ya. Saya belajar dari Anda. Siap, kita tahu ya. Tos dulu. Tos dulu. Kita juga kedatangan teman kita yang nggak kalah menarik juga kan. Keren. Yang tadi kita lihat kan katanya dia tahu kayak istilah-istilah ekonomi, capital gain. Saya belajar banyak dan sama lain Kak sebagainya. Jaka. Iya, emang top lah siswa-siswa di ICMB sini. Ya sudah, sekian dari kami bertiga. Kalau sekali lagi kalau ada salah kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.